Berharap yang sepele. Tanda pagar 5251. Setelah diskusi singkat, kelompok itu memutuskan sebuah strategi. Menurut mereka, Chen Xiao terlalu kuat, bahkan jika mereka bertindak, mereka tidak 100% yakin dapat mengalahkannya. Adapun Harvey, dia tidak hanya sangat muda tetapi juga tampak ramping. Praktis lemah dibandingkan dengan para ahli bela diri yang kekar. Mereka dapat dengan mudah menundukkan ahli bela diri seperti itu. Kemudian, mereka dapat menggunakannya sebagai alat tawar untuk memaksa anggota Istana Raja Naga untuk menyerah. Harapan yang sepele dari kelompok ini cukup mengesankan. Tuan, saya akan menangani ini. Saya akan melakukannya. Kalian semua istirahat. Orang-orang ini semua merasa bahwa menangkap Harvey tidak akan sulit. Jadi mereka semua menawarkan diri. Pemimpin benteng itu sedikit mengerutkan kening. Ketika sebelumnya ia meminta mereka untuk mengumpulkan informasi, mereka semua menghindar, memaksanya untuk mengundi untuk memutuskan. Namun sekarang, melihat bahwa tugas itu tampak mudah, mereka semua bersemangat. Poin kuncinya adalah bahwa pemimpin benteng ini juga ingin melaksanakan misi itu secara pribadi. Mengapa? Karena jika, seperti yang mereka duga, Harvey telah memasuki Istana Raja Naga melalui koneksi, maka posisinya di dalam istana pasti luar biasa. Jika mereka dapat menangkap Harvey, mereka dapat menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Chen Xiao dan yang lainnya untuk menyerah. Prestasi semacam ini, memaksa penyerahan tanpa menembakkan satu tembakan pun, akan menjadi pencapaian besar. Jika masalah ini dilaporkan kembali ke markas aliansi, mereka pasti akan menerima hadiah besar. Orang yang melakukan ini akan menuai banyak keuntungan. Oleh karena itu, bukan hanya orang-orang ini yang ingin mendapatkan pujian, tetapi bahkan kepala pos terdepan pun menginginkan bagiannya. Namun, mengingat posisinya, tidak pantas baginya untuk bersaing dengan bawahannya demi mendapatkan pujian. Jadi, setelah berpikir sejenak, ia mengangguk kepada dua orang dan berkata, "Kalian berdua pergi." Kedua orang yang terpilih segera mengangguk dengan gembira. Sedangkan yang lain, mereka tampak tidak senang. Di mata mereka, siapapun yang melakukan ini akan menerima hadiah besar, praktis gratis. Sekarang orang lain telah mendapatkan kesempatan itu. Mereka benar-benar tidak senang. Oleh karena itu, beberapa orang yang tidak terpilih memalingkan muka dengan sedih. Dalam hati mereka, mereka bahkan berharap bahwa kedua orang ini tidak akan mampu menandingi Harvey, sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Kedua pria itu tidak sabar dan bersemangat, bergegas menuju Harvey. Saat mereka menyerbu, mereka terus mengawasi Chen Xiao dan kelompoknya. Kegembiraan mereka meningkat ketika mereka melihat bahwa mereka tidak menyadari apapun. Mereka percaya bahwa beberapa detik saja sudah cukup untuk menangkap Harvey hidup-hidup. Namun, Chen Xiao telah mendeteksi gerakan mereka begitu mereka bergerak. Dan melihat mereka bergegas menuju Harvey, dia langsung mengerti niat mereka. Namun Chen Xiao tidak berusaha menghentikan mereka. Mengapa? Karena Chen Xiao tahu betul bahwa Harvey bukan lagi orang lemah yang membutuhkan perlindungan mereka. Faktanya, Istana Raja Naga sekarang membutuhkan perlindungan Harvey. Oleh karena itu, Chen Xiao tahu bahwa orang-orang ini sama sekali tidak dapat melukai Harvey. Lebih jauh lagi, jika bahkan Harvey tidak dapat mengalahkan mereka, maka meskipun Chen Xiao pergi untuk membantu, dia tidak akan berguna. Lagi pula, kekuatan Harvey saat ini jauh melampaui kekuatan Chen Xiao. Oleh karena itu, Chen Xiao sama sekali tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia tampaknya menunggu untuk menyaksikan pertunjukan. Saat ini, kedua anggota aliansi telah mendekati Harvey. Harvey sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Jangan membuat masalah untuk diri sendiri." Hehe, bocah kecil itu masih muda, tapi bicaranya sangat sombong. Kedua anggota aliansi itu penuh dengan rasa jijik, lalu langsung mengulurkan tangan untuk menangkap Harvey. Harvey semakin mengerutkan kening, tetapi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berbalik untuk menghindar. Haha, seperti yang diharapkan. Sampah yang masuk ke Istana Raja Naga melalui jalur belakang. Melihat Harvey menghindar, kedua anggota aliansi itu langsung tertawa terbahak-bahak. Menurut mereka, jika Harvey benar-benar kuat,
Setidaknya dia akan melawan mereka untuk menilai situasi. Meskipun dia bukan tandingan mereka. Namun sekarang, Harvey bahkan tidak berani melawan. Apa artinya ini? Artinya Harvey jelas tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Jadi dia tidak berani melawan mereka. Kesempatan gratis ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Keduanya cukup puas dengan diri mereka sendiri. Lalu mengepung Harvey dari kiri dan kanan. Menghadapi pengepungan mereka, Harvey masih tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Menghindar lagi. Oh, tidak buruk sama sekali. Sepertinya kita meremehkanmu. Melihat kecepatan Harvey, keduanya terkejut. Mereka mengira Harvey, yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut bertarung, pasti sangat lemah. Namun sekarang, sedikit peningkatan kecepatan Harvey membuat mereka menyadari bahwa Harvey tidak selemah yang mereka bayangkan. Bahkan, kekuatannya tampak cukup besar. Namun, mereka masih merasa bahwa jika Harvey benar-benar kuat, dia akan memilih untuk melawan mereka daripada terus menghindar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Harvey menghindar bukan karena kekuatannya yang rendah. Itu karena Harvey baru saja berjanji kepada Chen Xiao bahwa dia tidak akan ikut campur. Membiarkan orang-orang ini untuk Chen Xiao dan kelompoknya berlatih teknik yang baru mereka pelajari. Jika Harvey ingin menghadapi orang-orang ini, itu akan mudah. Tetapi jika dia melenyapkan mereka semua, siapa yang akan digunakan Chen Xiao dan yang lainnya untuk berlatih? Dengan pemikiran inilah Harvey tidak ingin bertarung, hanya menghindari serangan mereka. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa penghindarannya membuat lawan-lawannya salah mengira bahwa Harvey lemah dan takut untuk melawan mereka. Oleh karena itu, kedua lawan tersebut meningkatkan serangan mereka terhadap Harvey. Chen Xiao juga memperhatikan situasi tersebut. Awalnya dia mengira Harvey dapat dengan mudah menghadapi kedua orang ini. Jadi dia tidak mendekat. Tetapi sekarang, melihat Harvey menghindar tanpa menyerang, dia segera memahami niat Harvey. Jadi, Chen Xiao bersiap untuk melepaskan diri dan menghabisi kedua pria itu. Hentikan dia, semuanya. Hentikan dia dengan segala cara. Tepat saat itu, pemimpin benteng meraung. Para anggota benteng yang sedang bertarung, setelah menerima perintah, menyerbu ke arah Chen Xiao. Meskipun Chen Xiao sangat kuat, dengan begitu banyak anggota benteng yang mengelilinginya, akan membutuhkan waktu baginya untuk menghadapi mereka. Dan dia tidak bisa langsung melepaskan diri. Orang itu memang memegang posisi yang sangat penting di Istana Raja Naga, tetapi ingin menyelamatkan seseorang. Heh, jangan mimpi. Pemimpin benteng menggelengkan kepalanya dan mencibir. Nadanya penuh kesombongan, karena dia merasa pengaturannya sangat bijaksana. Tuan, jika Anda bertanya kepada saya, orang-orang ini sebenarnya tidak ingin melindungi orang itu. Jika tidak, mereka pasti sudah mengirim orang untuk melindunginya sebelum pertempuran dimulai. Tetapi kenyataannya, ketika mereka mulai bertarung, mereka bahkan tidak mempertimbangkan orang ini. Pengepungan, tanda pagar 5252. Tuan, mungkin orang ini adalah seorang ahli. Mungkin kita harus membawa mereka berdua kembali. Orang-orang di sekitar pemimpin benteng mulai berbicara dengan seringai. Namun, pemimpin benteng berpura-pura tidak mendengar komentar mereka. Karena dia mengerti bahwa alasan orang-orang ini mengatakan hal-hal tersebut adalah karena mereka telah melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pahala. Karena itulah nada mereka masam. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah selama rencananya berhasil. Dia, sebagai pemimpin benteng dan orang yang memerintahkan rencana tersebut, pasti akan menerima bagian dari pujian. Melihat pemimpin benteng tetap diam, kelompok itu saling bertukar pandang dan kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Sementara itu, dua anggota yang tersisa masih mengepung dan menyerang Harvey. Harvey sangat tidak sabar. Dia bisa dengan mudah menghancurkan lawan dengan kekuatan seperti ini. Jika dia tidak memikirkan untuk menjaga mereka tetap hidup agar Chen Xiao dapat menguji teknik yang baru dipelajarinya, dia pasti sudah mengalahkan mereka. Chen Xiao, sebaiknya kau cepat. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin batu uji cobamu tidak akan hidup. Harvey berteriak kepada Chen Xiao sambil menghindar. Baik, Chen Xiao menjawab singkat, lalu dengan cepat menghabisi orang-orang di sekitarnya. Sementara itu,
Dua anggota aliansi yang menyerang Harvey tidak tahu bahwa mereka adalah batu uji coba yang dimaksud Harvey. Namun, bahkan jika mereka tahu Harvey sedang membicarakan mereka, mereka tidak akan peduli. Bahkan sekarang, mereka masih percaya bahwa Harvey bukanlah seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Dia hanya sedikit lebih cepat. Bagi seorang seniman bela diri, kecepatan tinggi tentu saja sangat meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, dalam pertempuran, selalu selangkah lebih maju dari musuh dalam setiap gerakan secara alami memberikan keuntungan. Namun, kecepatan saja tidak menjamin kemenangan. Bahkan dengan kecepatan yang superior, Anda hanya dapat melancarkan serangan sebelum musuh. Jika kekuatan Anda tidak mencukupi, pukulan tersebut seperti geli, membuat keuntungan awal sebagian besar tidak berguna. Di sisi lain, jika lawan cukup kuat, bahkan jika 9 dari 10 pukulan meleset, satu pukulan yang mengenai sasaran dapat langsung melukai dan membuat Anda tidak mampu bertarung. Dan pada saat ini, kedua anggota aliansi ini percaya akan hal itu. Di mata mereka, Harvey memiliki kecepatan, tetapi kekuatan sebenarnya tidak diragukan lagi sangat lemah. Jika tidak, mengapa Harvey bahkan tidak berani melawan balik? Satu-satunya alasan dia tidak berani melawan balik adalah kurangnya kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, semakin Harvey menghindar dan tidak membalas, semakin kedua anggota aliansi itu menganggapnya lemah, dan mereka semakin gencar mengejarnya. Harvey, yang menghindar ke sana kemari, merasa sangat kesal. Rasanya seperti dua nyamuk yang terus-menerus mengerumuninya. Ia bisa dengan mudah menepis mereka hingga mati. Tetapi karena mereka mungkin masih berguna, ia tidak bertindak. Namun, ketidakaktifannya membuat kedua nyamuk itu berpikir Harvey tidak memiliki kekuatan untuk menyerang mereka, sehingga mereka menjadi semakin berani. Dasar pengecut, bisakah kau berhenti lari? Dasar bocah nakal, kekuatanmu lemah, tetapi kecepatanmu sangat cepat. Karena tidak dapat menangkap Harvey, kedua anggota aliansi itu langsung mulai mengumpat. Awalnya mereka mengira dapat dengan mudah menangkap Harvey dan menggunakannya sebagai alat tawar untuk memaksa Chen Xiao dan yang lainnya menyerah, sehingga mereka dapat mengklaim kemenangan. Namun sekarang, hampir 5 menit telah berlalu, dan mereka bahkan belum menyentuh ujung pakaian Harvey. Ini benar-benar menjengkelkan. Sementara itu, para pemimpin pos terdepan juga agak terkejut. Mereka semua sebelumnya percaya bahwa menangkap Harvey akan menjadi hal yang sangat mudah, hampir tanpa usaha. Itulah mengapa mereka berlomba-lomba untuk mengambil tugas tersebut. Namun sekarang, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang yang bertanggung jawab untuk menangkap Harvey telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tetapi mereka bahkan belum berhasil meraih sehelai rambut pun di kepala Harvey. Apakah anak ini pura-pura bodoh? Sepertinya kita meremehkannya. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Para pria itu mengerutkan kening. Mereka sekarang harus menganggap Harvey serius. Tuan, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Begitu orang-orang lain dari Istana Raja Naga bebas, akan lebih sulit bagi kita untuk menangkapnya. Yang lain di dekatnya ikut menimpali. Kirim 2 orang lagi. Tidak, kalian semua pergi. Pemimpin benteng mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum memberi perintah. Baik, perintah ini sangat cocok untuk mereka. Mereka baru saja merasa bahwa pujian akan jatuh ke tangan kedua orang itu, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang mereka memiliki kesempatan. Mereka tentu saja sangat gembira. Jadi, mereka segera berangkat, bergegas menuju arah itu. Apa yang kalian lakukan di sini? 2 orang pertama yang tiba langsung mengerutkan kening. Kalian berdua sangat tidak berguna. Tuan mengirim kami untuk membantu. Orang-orang ini berbicara tanpa sopan santun. Dan meskipun keduanya sangat tidak nyaman, itu adalah kebenaran. Jadi mereka hanya bisa diam. Wajah mereka memerah. Termasuk yang datang kemudian. Sekarang ada 7 atau 8 orang yang bergabung dengan kelompok yang mengelilingi Harvey. Beberapa lagi, Harvey sedikit mengerutkan kening. 2 lalat saja sudah cukup untuk mengganggunya. Dan sekarang beberapa lagi telah muncul. Benar-benar membuatnya terdiam. Chen Xiao, aku akan memberimu 3 menit. Harvey melirik Chen Xiao. Baik, Chen Xiao langsung mengangguk. Namun, anggota aliansi telah menerima perintah untuk menghentikan Chen Xiao dengan segala cara.
Jadi, mereka tidak memberi Chen Xiao waktu untuk bernapas. Menyerbu ke arahnya tanpa henti seolah-olah mereka tidak takut. Aku sedikit meremehkan mereka. Harvey mengalihkan pandangannya. Barulah kemudian Harvey menyadari bahwa mereka telah sedikit meremehkan kekuatan aliansi seni bela diri. Mungkin kelancaran operasi pembersihan benteng Fengnan telah membuatnya salah mengira bahwa aliansi seni bela diri hanyalah sekelompok macan kertas. Hanya gertakan tanpa gigitan. Namun, setelah tiba di benteng ini, Harvey mengerti bahwa aliansi seni bela diri memang tidak kekurangan ahli. Jika tidak, dengan kekuatan Chen Xiao, dia tidak akan tertahan begitu lama. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa meremehkan lawan kita. Harvey sedikit mengerutkan kening, meninggalkan semua peremehannya terhadap aliansi seni bela diri. Saat ini, 7 atau 8 anggota pasukan lawan telah mengepung Harvey dari segala sisi. Dilihat dari sikap mereka, mereka bertekad untuk menangkap Harvey kali ini. Ikuti saranku. Tatapan Harvey menyapu wajah orang-orang itu. Jika kalian ingin hidup lebih lama, menjauhlah dariku sekarang. Harvey berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Nadanya terdengar dingin. Lagi pula, nyamuk yang berdengung di sekitarnya sangat mengganggu. Dasar bocah. Jangan bicara sombong. Kami baru pemanasan. Kau benar-benar berpikir kami tidak bisa menangkapmu. Dasar anak kecil. Kami hanya merasa kau tidak layak menghadapi kekuatan penuh kami. Namun kau malah menjadi sangat sombong. Kelompok itu berceloteh di antara mereka sendiri. Nada mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Harvey. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Tetapi kalian gagal memanfaatkannya. Harvey menggelengkan kepalanya. Karena orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih. Dia tidak ingin membuang-buang kata lagi. Tangkap dia. Jangan takut melukainya. Asalkan kalian tidak membunuhnya. Biarkan dia bernapas. Baik. Semuanya. Serang bersama. 7 atau 8 anggota aliansi melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Harvey.